warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indari Mastuti. Tadi kepotong mau ngomongin tentang bedah buku lagi gitu kan, karena saya tadi keluar rumah dulu. Dan sekarang dilanjut, kali ini saya mau ngomongin tentang buku panduan untuk leader. Teman-teman yang ada di DB pasti banyak lah yang jadi leader. Apakah itu leader di multi level marketing, atau leader di jaringan distribusi, leader di direct selling, atau leader di apapun lah. Bahkan seorang owner itu sebenarnya adalah seorang leader juga. Jadi kalau kita ngomongin tentang leader, maka dia adalah orang yang menjadi inspirator bagi orang lain. Jadi kalau misalnya sekarang Anda masih kesulitan untuk merekrut tim pemasaran, bisa jadi Anda belum menjadi inspirator untuk orang lain. Jadi memang leader itu gimana caranya kita bisa membentuk dan mencetak diri kita, mengubah diri kita, memantaskan diri menjadi seorang leader, dan pada akhirnya gampang banget yang namanya perekrutan. Dan ini adalah 4 buku yang bisa menjadi panduan untuk Anda yang ingin menjadi leader, leader yang digandrungi gitu kan. Jadi yang pertama adalah bagaimana rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Kemudian ada jadi leader yang diuber-uber. Kemudian ada juga rekrut reseller yang banjirin orderan. Jadi ada yang rekrut reseller yang banjirin orderan, ada yang rekrut reseller gratisan tapi bisa banjir orderan. Itu dua-duanya merekrut tapi dengan pola yang berbeda. Saya sendiri pakai 2 pola itu. Kadang-kadang saya berbayar untuk orang masuk menjadi jaringan saya. Kadang-kadang saya juga gratisan untuk masuk ke jaringan saya. Tapi alhamdulillah dua-duanya sangat efektif. Dan ternyata teman-teman, yang membuat kita sangat efektif untuk bisa menetaskan satu persatu jaringan kita menjadi produktif jualan, itu adalah based on dari bagaimana cara kita membina. Kalau kita bisa rekrut dengan sangat banyak tapi kita juga tidak mampu membina, saya yakin bahwa teman-teman akan gagal di wilayah produktivitas dari jaringan Anda. Kayak gini, saya punya namanya buku 30 hari merekrut dan mencetak leader. Bagaimana the real leader is born a leader. Bagaimana seorang leader itu sebetulnya mereka akan melahirkan leader-leader baru. Jadi bagaimana seorang leader dengan panduan buku ini, Anda bisa mencetak leader-leader baru yang akan membantu Anda untuk produktif jualan. Bagaimana jaringan Anda ini bisa menetaskan penjualan dari 1 ke 2 ke 3 ke puluhan, ke ribuan, sampai ke ratusan ribu gitu kan. Karena memang seorang leader itu pasti dia itu tidak akan bisa bekerja sendiri. Kalau dia hanya menjadi leader dan di bawahnya itu adalah jaringan yang biasa, maka dia belum benar jadi leadernya. Seorang leader itu adalah dia yang mampu menetaskan leader-leader lainnya. Makanya kalau di Inscript sendiri, jaringan kita itu ada 2. Yang pertama adalah leader, yang kedua adalah marketer. Hanya 2 saja, tidak ada yang namanya agen, tidak ada distributor, tidak ada yang namanya reseller gitu ya. Sebenarnya konsepnya semua reseller, menjual kembali. Tapi untuk leveling kami hanya 2, yaitu marketer dan leader. Dimana dari marketer mereka bisa naik kelas menjadi seorang leader. Nah, disinilah peran dari leader sebelumnya, bagaimana dia bisa mencetak leader di bawahnya. Yang awalnya marketer, kemudian dia bisa naik kelas menjadi seorang leader. Setelah dia naik kelas menjadi seorang leader, dia bisa rekrutmen marketer lagi, dan kemudian dari marketer lagi masuk lagi menjadi leader-leader baru. Nah, apa yang akan Anda dapatkan dari buku 30 hari merekrut dan mencetak leader? Ini banyak banget, dan ini adalah buku yang sangat interaktif karena di sini banyak sekali pertanyaan yang harus Anda jawab, sehingga akhirnya Anda tahu banget, saya ini kalau jadi leader value-nya apa? Saya ini kalau jadi leader apa sih yang membedakan saya dengan leader yang lainnya? Apa yang membuat jaringan saya itu kemudian betah dengan saya gitu kan? Kenapa? Sampai akhirnya Anda bisa mengerucutkan bahwa bisnis yang Anda jalankan itu memiliki keunikan dibandingkan jaringan yang lainnya. Jadi kenapa saya layak menjadi leader dan kamu betah pada di jaringan saya, ini pun akan di konsepnya ini akan di breakdown dalam buku ini. Termasuk juga Anda akan mulai belajar mengetahui kesalahan Anda sebagai seorang leader, dan pada akhirnya kesalahan itu yang akan membantu Anda untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah Anda sebagai seorang leader. Jadi di sini itu di buku ini bagaimana konsepnya dalam 30 hari Anda kemudian menemukan hal-hal atau aha
usahanya gitu untuk menjadi leader itu seperti apa, sehingga akhirnya di hasil akhirnya adalah Anda bisa mencetak leader-leader baru di jaringan Anda. Nah, ini adalah 30 hari merekrut dan mencetak leader. Kemudian yang terjadi kemudian yang akan Anda dapatkan dari 3 buku yang lainnya adalah bagaimana Anda menjadi leader yang diuber-uber. Jadi bukan ada yang nguber-nguber jaringan Anda loh, tapi Anda diuber-uber oleh jaringan Anda. Kalau saya menetapkan tugas gitu kan setiap hari, jaringan saya baik itu marketer ataupun dia adalah udah jadi leader, mereka harus share omset hariannya kepada saya. Saya tuh kayak sebenarnya kayak sudah menjadi kebutuhan mereka. Mereka datang kemudian telepri saya untuk share kepada saya omsetnya berapa, dan kemudian mereka membuat targetnya sendiri. Jadi biasanya nih ya, banyak jaringan kita yang takut dengan yang namanya target. Kalau di jaringan saya mereka menetapkan target sendiri. Kalau mereka sudah bisa mencapai target 50 juta, biasanya mereka sendirilah yang akan menetapkan untuk mencapai target 100 juta berikutnya. Kemudian naik jadi 150 juta dan kemudian naik menjadi 200 juta. Mereka sendiri yang nguber-nguber saya gimana caranya mereka bisa mencapai target yang mereka canangkan. Dan dengan melakukan yang namanya itu tugas harian, mereka harus share ke saya omset hariannya. Artinya setiap hari saya selalu terhubung dengan mereka. Nah, di sini jadi leader yang diuber-uber ini adalah cerita bagaimana saya juga memberikan yang namanya itu beberapa hal kepada jaringan saya, sehingga akhirnya mereka menjadi duplikasi apa yang saya lakukan, diduplikasikan pada diri mereka. Nah, apa yang akan dipelajari di guidance book jadi leader yang diuber-uber? Yang pertama adalah sesungguhnya diri kita adalah seorang leader. Yang kedua adalah bagaimana kita terpaksa mengubah diri kita. Kemudian yang ketiga adalah leader adalah ibu bagi calon leader. Jadi Anda adalah ibu bagi calon leader. Kemudian jangan kendor memberi target. Kalau ada leader di sini yang lagi lihat live saya tapi takut untuk ngasih target kepada jaringannya, Anda bukan leader. Karena seorang leader dia tidak pernah takut menentukan target untuk jaringannya. Seorang leader dia tidak akan pernah takut untuk membuat target untuk dirinya dan jaringannya. Jadi leader itu adalah dia yang memang bisa membuat apa saja yang memang harus dilakukan, gitu kan. Jadi akhirnya ketika Anda sudah memberikan satu role model, Anda sendiri tidak pernah takut dengan target, maka yang terjadi adalah jaringan Anda pun tidak akan pernah takut dengan yang namanya target. Justru jaringan Anda itu bakalan bikin target-target berdasarkan mereka maunya apa, mimpi mereka itu apa. Dan akhirnya yang kelima adalah Anda akan jadi leader yang diuber-uber. Jadi teman-teman, saya mau bacakan sedikit karakter leader. Karakter leader itu adalah dia yang selalu memaksa dirinya. Paksa. Ketika Anda ingin mengubah jaringan Anda, yang harus Anda ubah adalah memaksa diri Anda sendiri dulu untuk berubah. Anda tidak akan pernah bisa untuk mengubah jaringan Anda tanpa Anda mengubah diri Anda. Nah, ini adalah karakter leader yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah strong. Anda harus kuat, gitu kan. Anda harus lihat kekuatan Anda itu ada di sebelah mana. Yang kedua adalah Anda harus memiliki visi yang hebat. Dan visi yang hebat itu bukan visi untuk diri Anda sendiri, tapi bagaimana Anda membuat visi untuk orang lain, visi yang manfaatnya itu lebih banyak untuk orang lain. Maka setelah Anda visinya untuk orang lain, maka sangat mudah Anda bisa mencapai visi Anda sendiri. Percayalah dengan itu. Kemudian leader adalah mereka yang bisa menjadi pemecah masalah. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung, masih pusing dengan masalah-masalah yang ada di jaringan, artinya Anda belum strong menjadi seorang leader, gitu kan. Jadi leader adalah mereka yang bisa memecahkan masalah. Kemudian leader adalah yang selalu positif. Jadi kalau Anda masih mikir yang negatif-negatif, artinya Anda belum strong menjadi seorang leader. Kemudian leader adalah mereka yang sangat pembelajar. Karena ilmu itu luas, kemudian karena ilmu itu tidak ada habisnya, maka kalau leader tidak bermental pembelajar, dia pasti akan sangat jauh tertinggal, gitu kan. Sedangkan seorang leader itu dia harus 10 step lebih cepat larinya dibandingkan jaringan yang ada di bawahnya. Leader itu tegas tapi mengayomi, dan leader itu adalah orang yang kreatif, yang dia itu akan selalu menemukan solusi-solusi di tengah masalah-masalahnya. Tidak peduli masalahnya sebesar apa, leader harus selalu menemukan solusinya. Dan yang menarik dari buku yang saya tulis adalah Anda harus selalu menulis
Anda harus selalu mengeksplorasi diri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di guidance book yang saya tulis. Tidak peduli guidance booknya judulnya apa, tapi tetap Anda harus mengeksplorasi diri karena banyak sekali pertanyaan yang harus Anda jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini ada dua. Ada yang rekrut reseller yang banjirin orderan, ada yang rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Nah, kalau ini adalah reseller yang bisa dibilang berbayar, tetapi bagaimana kemudian Anda bisa mengaktifasi mereka ini untuk selalu rame di grup, tidak silent leader, tidak setelah masuk kemudian dia tidak ngapa-ngapain di grup, tapi setelah masuk dia langsung semangat untuk jualan. Nah, ini ada polanya. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama adalah meraksasakan bisnis dengan rekrut reseller. Kemudian yang kedua, enggak asal rekrut. Jadi di sini saya akan berikan bagaimana syarat untuk cari reseller, kemudian juga fasilitasnya apa untuk mereka, pola pembinaannya seperti apa. Reseller begini yang jago jualan, kemudian didik dari nggak bisa jadi bisa, itu caranya seperti apa? Ini ada polanya. Profesional dan personal ini seperti apa? Ada juga polanya. Sampai akhirnya reseller jadi banjir orderan. Jadi di sini Anda akan share, akan mendapatkan ilmu dari yang saya share bagaimana saya mendidik reseller yang mereka itu selalu produktif, jualan. Dan salah satunya adalah kalau di pasukan baru dan di pasukan lama saya juga sih ya, bahwa saya itu tidak pernah berhenti untuk membina. Dan saya itu di pasukan 10 juta saya selalu hadir dini hari ya, setelah tahajud dan baca Quran, saya selalu datang untuk melakukan pembinaan. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu atau tidak? Karena Anda tidak bisa membuat reseller Anda aktif jualan atau produktif jualan tanpa Anda tanpa Anda kasih clue bagaimana cara jualan yang banyak itu atau produktif itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan. Teman-teman, tidak peduli bahwa reseller Anda itu harus berbayar atau reseller Anda itu gratisan, tapi kalau Anda sudah bisa menjadi leader yang itu adalah role model buat mereka, saya yakin semua reseller juga bisa kemudian membanjiri Anda dengan orderan. Apa yang akan saya bahas di dalam rekrut reseller gratisan tapi banjir orderan adalah, satu, gratisan bukan berarti bermental gratisan. Yang kedua, menguatkan mental yang join gratis tapi strong kejar target. Nah, ini juga akan ada polanya. Kemudian gratisan yang luberin orderan. Kemudian pola bina dari nol hingga menghasilkan. Kemudian bina, dan binasakan. Jadi kalau kita ngomongin tentang membina itu ada limitnya. Kalau dia tidak bertumbuh, sebaiknya binasakan, remove dari grup dan selesaikan bahwa dia sudah tidak bisa lagi menjadi pasukan kita ketika dia sebulan, 2 bulan dia sama sekali tidak menghasilkan. Jadi teman-teman juga harus berani untuk melakukan itu, sehingga akhirnya mereka yang masuk ke dalam jaringan Anda dengan pola gratisan, mereka mentalnya tidak gratisan, tapi bagaimana mereka juga tetap strong untuk mengambil peluang-peluang dan akhirnya mereka bisa banjirin orderan. Sebelumnya saya mau nyapa, ada Bunda Fatur, kemudian ada Mbak Eti, ada Mbak Ti, ada Mbak Noni, ada Mbak Tri, ada Mbak Ayu Mira, ada Mbak Erlin, ada Mbak Ella, ada Mbak Yanti, ada Mbak Rahayu, ada Mbak Aira, kemudian ada Mbak Nurul, ada Mbak Leni, ada Mbak Aufar, ada Mbak Eni, ada Mbak Afifah, kemudian ada Mbak Eni, ada Mbak Nurul, ada Mbak Marni, ada Mbak Puji, ada Mbak Tiara. Masya Allah banyak juga ya, alhamdulillah. Dan teman-teman, untuk yang sekarang teman-teman menjadi leader, seperti halnya tadi saya share bahwa hari ini semua buku yang harganya 79.000 menjadi 37.700. Jadi masing-masing buku ini hanya 37.700. Artinya teman-teman masih punya banyak peluang untuk membeli buku dengan harga yang sangat terjangkau. Mudah-mudahan dengan adanya promo Super Mom Day, jadi hari ini adalah Super Mom Day, bisa membantu teman-teman untuk otot belajarnya kuat gitu kan. Semoga buku ini bisa menjadikan Anda seorang leader yang luar biasa. Sampai ketemu lagi bersama saya Indari Mastuti di bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.